A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Shadaqallahul azim. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Dan tidaklah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Baqarah ayat 75, 76, 77. An Ibrahim bin Adhama rahimahullahu annahu qila lahu bima wajadta zuhda qala bi thalathati asya'a ra'aitul qabra muhishan wa laysa ma'i mu'nisan wa ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'i zadun wa ra'aitul jabbara qadiyan wa laysa li hujjatun. Dari Ibrahim bin Adham radhiyallahu an, yang ditanya tentang apa yang membuatnya bisa mencapai tingkat zuhud, ia menjawabnya ada 3 perkara. 1, bahwa kubur itu menakutkan, sedangkan saya tidak punya sesuatu yang dapat menyelamatkan.
Yang kedua, saya melihat perjalanan dari dunia ke akhirat itu sangat jauh, sementara saya tidak punya bekal. Yang ketiga, dan saya melihat kepada Allah yang Maha Perkasa, mutlak sebagai hakim, sedangkan saya tidak memiliki alasan. Ibrahim bin Adham radhiyallahu an adalah seorang raja yang meninggalkan kerajaannya lalu ia bersungguh-sungguh dalam beribadah di Makkah dan di beberapa negeri Islam. Di dalam risalah Al-Qusairiyah disebutkan bahwa ia adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur, putra seorang raja dari negeri Balkan. Ketika pada suatu hari ia pergi berburu ke hutan, ia menemukan seekor musang atau kelinci saat itu sedang mengejarnya. Tiba-tiba terdengar suara hatif atau suara tanpa rupa yang berseru, "Hai Ibrahim, apakah untuk ini atau berburu engkau diciptakan? Apakah engkau diperintahkan untuk berburu?" Kemudian hatif itu menyeru lagi di sekitar pelana kudanya, "Demi Allah, bukan untuk ini engkau diciptakan dan bukan untuk ini engkau diperintah." Lalu ia turun dari kudanya dan menemui seorang penggembala milik ayahnya. Kemudian ia mengambil baju jubah milik penggembala itu yang terbuat dari bulu dan mengenakannya serta menyerahkan kudanya dengan segala kelengkapannya. Setelah itu ia masuk ke pedalaman, kemudian pergi ke Mekah. Di Mekah, di sana ia bersahabat dengan Sufyan As-Sauri dan Fudail bin Iyad. Lalu ia pergi ke negeri Syam atau Syria. Ia makan dan minum dari hasil keringat sendiri seperti mengetam, upah memelihara kebun dan sebagainya. Inilah kisah-kisah orang-orang terdahulu, orang-orang yang awalnya adalah orang-orang yang bangsawan, akan tetapi mereka tidak menemukan ladatnya iman dan takwa, sehingga dia akhirnya pergi dari rumahnya untuk berburu dan akhirnya menemukan seorang guru yang akhirnya menjadi orang yang alim. Mudah-mudahan kita semuanya pergi dari rumah-rumah kita ke tempat majelis ini, mudah-mudahan dapat memperkokoh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami sangat bergembira pada saat ini kami bisa hadir kembali bersama ibu-ibu yang ada di bumi Kota Baru Ndriyorjo di Masjid An-Nur Jatim Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat mengajak diri kita dan keluarga besar kita dan seluruh umat Islam untuk mencintai Al-Quran yang suci ini. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Mudah-mudahan panjenengan dengan sungguh-sungguh, dengan iman, dengan takwa bisa beristiqomah senantiasa berhaqqa tilawati
berhaqqa tuqatih dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semuanya dari segala perbuatan keji dan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 75. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kembali firman-Nya kepada orang-orang mukmin agar mereka jangan terlalu banyak mengharapkan akan berimannya orang-orang Yahudi, karena watak mereka tidaklah jauh berbeda dengan watak nenek moyang mereka. Masih ingat, Bu? Jadi perbuatan orang-orang Yahudi ini selalu membanggakan nenek moyangnya, ya. Jadi hati-hati, kita tidak boleh membanggakan orang yang tidak mendapat petunjuk. Jadi enggak boleh seperti itu. Hal yang demikian itu disebabkan adanya pendeta-pendeta Yahudi pada zaman dahulu yang mempelajari Taurat dan memahaminya, kemudian mengubah pengertiannya, bahkan mengganti ayat-ayatnya dengan sengaja, terutama yang berkenaan dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berani, Bu, mengganti kitab Taurat itu, disobeknya yang ada keterangannya tentang bahwa akhir zaman nanti akan datang seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti panjenengan bisa lihat di surat 61 ayatnya ayat 6. Mereka sebenarnya menyadari bahwa mereka telah melakukan penyelewengan dengan memutarbalikkan isi Taurat itu. Pelajaran agama yang sudah diputarbalikkan itulah yang diajarkan kepada keturunannya. Orang Yahudi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, berpegang teguh dengan ajaran nenek moyang mereka yang keliru. Keinginan yang besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan kaum muslimin agar orang Yahudi beriman dan mengikuti ajaran Islam, sebab agama mereka paling dekat dengan Islam. Maka doa-doa kita, Bu, umat yang hatinya mati mudah-mudahan dihidupkan oleh Allah dengan mereka mudah-mudahan mendapatkan hidayah al-Islam, bisa berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, kemudian doa-doa kita umat yang hatinya sakit, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah, yaitu taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Ayat 76. Ayat ini memberikan tentang beberapa watak orang-orang Yahudi yang tak dapat diharapkan lagi iman mereka, yaitu watak mereka menyerupai watak orang munafik dan juga menerangkan tingkah laku mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa apabila orang Yahudi yang bersikap munafik berjumpa dengan para sahabat Nabi, mereka berkata, kami juga beriman seperti kamu, kami mengakui bahwa kamu dalam kebenaran dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, itu memang utusan Allah yang telah diterangkan dalam kitab Taurat. Mereka mengucapkan kata-kata itu dengan maksud untuk menenteramkan hati orang-orang Aus dan Khazraj yang pernah menjadi teman sekutu mereka.
Tetapi ketika mereka berada di tengah-tengah kaumnya, mereka dicela oleh kaumnya dengan mengatakan mengapa mereka memberitahu kepada orang Islam apa yang diterangkan Allah tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus di dalam kitab Taurat. Seharusnya kabar itu dirahasiakan dan tidak boleh seorang pun tahu, karena kalau rahasia itu dibukakan berarti orang-orang mukmin mempunyai alasan yang kuat untuk mengalahkan hujah-hujah mereka sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tindakan yang demikian dianggap oleh mereka sebagai perbuatan tercela, tidak diperkirakan sebelumnya akibat buruk yang akan terjadi. Terakhir ayat 77. Ayat ini sebagai celaan dan pukulan bagi orang Yahudi, terutama bagi para pemalsu yang menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, dan mengubah kitab suci mereka seolah-olah mereka hendak menyembunyikan kekufuran dan kedustaan mereka, tetapi Allah mengetahui tentang segala yang mereka lahirkan atau tampakkan, yaitu memperlihatkan keimanan dan bermuka manis. Jadi kita harus berhati-hati. Sifat-sifat orang munafik itu apabila berkata dia dusta, apabila dia berjanji ia ingkar janji, kalau dia itu diberi amanat dia berkhianat. Oleh karena itu mari umat Islam harus berhati-hati. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam ini iman, Islam dan ihsan yang kokoh. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.